Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Husein dari kelas 2C, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini, saya akan mengapresiasi sebuah novel yang berjudul Maps. Pertama-tama, saya akan menjelaskan identitas bukunya terlebih dahulu. Buku ini berjudul Maps, yang ditulis oleh Radin Askia, diterbitkan pada tahun 2016 oleh Lovable, jumlah halamannya 369 halaman. Novel ini menceritakan kisah percintaan di masa SMA. Adapun sinopsis novel ini akan saya ceritakan. Ada dua tokoh, mereka bersahabat sejak kecil hingga SMA. Mereka adalah Gita dan Gelar. Keduanya merupakan anak broken home. Setelah perceraian kedua orang tua Gita, Gita dan mamanya memutuskan untuk pindah ke apartemen yang baru. Gelar selalu ada ketika Gita membutuhkannya, begitupun sebaliknya. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama-sama. Namun, ketika ada murid baru di sekolahnya, yaitu Bunga, yang mana Bunga ini merupakan teman Gita dan Gelar sewaktu SMP. Gelar pernah menyukai Bunga di waktu SMP. Lalu perasaannya muncul kembali di waktu SMA. Gita yang mengetahui itu sebenarnya cemburu, namun ia memilih untuk memendamnya. Sebenarnya Gita pun disukai oleh temannya yang bernama Dio, namun berbeda sekolah. Dio ini sudah menyukai Gita semenjak SMP. Pernah sewaktu itu, Gita tidak pulang sekolah bersama Gelar, melainkan bersama Dio. Setelah Gelar mengetahui hal tersebut, Gelar marah karena Dio merupakan anak yang nakal dan juga suka berkelahi. Gelar takut Dio berpengaruh buruk bagi Gita. Gelar merupakan seseorang yang sangat tampan di sekolahnya. Sampai-sampai murid baru yang bernama Laura langsung jatuh cinta kepadanya. Namun, Laura lebih memilih untuk memendam hal itu karena ia malu untuk mengatakannya. Tiba saatnya pada waktu itu, Gita mengetahui bahwa mamanya mengidap penyakit kanker. Ia mengetahui dari sebuah amplop coklat yang berada di kamar mamanya. Untuk pengobatan penyakit kanker mamanya, Mama Gita berencana untuk ke Singapura. Gita dengan berat hati menyetujui itu, demi kesembuhan mamanya. Gita bingung, haruskah ia memberitahu Gelar atau tidak? Karena saat itu Gelar sedang berbahagia. Ia sudah berpacaran dengan Bunga. Gita tidak mau merusak kebahagiaan Gelar. Akhirnya, Gita pun hanya memberitahu Sarah, teman sebangkunya, dan juga Dio, yang akhir-akhir ini sedang dekat dengan Gita. Akhirnya, Gita dan mamanya berangkat ke Singapura. Namun ternyata Dio juga melanjutkan kuliahnya di Singapura karena perintah ayahnya. Sudah berbagai cara Gelar lakukan untuk menghubungi Bunga, mengunjungi apartemennya, namun hasilnya nihil. Gelar sama sekali tidak tahu di mana keberadaan Gita saat itu. Mau tidak mau, Gelar melanjutkan kuliahnya tanpa Gita. Bertahun-tahun kemudian, Gita mengirimi surat untuk Gelar. Gelar yang menerimanya sangat senang. Gita menyuruh Gelar untuk menemuinya di sebuah kafe. Akhirnya mereka berdua bertemu. Gelar sangat ingin menyatakan perasaannya kepada Gita, namun didahului oleh Gita yang menunjukkan cincin pertunangannya dengan Dio. Gita tahu Gelar sedih, namun Gita selalu menganggap Gelar sebagai sahabat terbaiknya. Begitu juga dengan Gelar. Walaupun saat itu ia merasa sedih karena ia terlambat. Selanjutnya, saya akan membahas tokoh utama dan tokoh pendukung di dalam novel ini. Tokoh utamanya adalah Gita dan Gelar.
Gita ini mempunyai sifat yang sabar ketika dijahili oleh Gelar. Lalu ia juga peduli terhadap teman maupun sahabatnya. Dan juga ia baik, namun ia sangat cerewet. Yang kedua adalah Gelar. Gelar ini mempunyai sifat yang peduli, baik, namun ia jahil dan juga egois. Kemudian ada 4 tokoh pendukung di dalam novel ini. Yang pertama adalah Dio. Dio ini merupakan teman Gita dan Gelar. Dio ini sewaktu SMP merupakan murid yang nakal. Namun seiring berjalannya waktu ia mulai merubah sikapnya. Yang kedua adalah Sarah. Sarah merupakan teman sebangku Gita. Ia merupakan orang yang lucu, peduli, dan juga baik. Namun ia sangat cerewet. Yang ketiga ada Bunga. Bunga ini merupakan teman Gita dan juga Gelar. Ia merupakan teman yang baik, peduli, dan juga cerewet. Yang keempat adalah Laura. Laura ini merupakan anak yang pendiam dan juga lugu. Namun ia sangat baik. Selanjutnya, alur dalam novel ini merupakan alur maju mundur. Karena sewaktu Gelar menerima surat dari Gita, Gelar sedikit flashback tentang kisah-kisah di masa SMA. Adapun bagian-bagian alurnya, yang pertama ada perkenalan. Perkenalan ini di mana Gita dan Gelar selalu bersama. Sampai sewaktu SMA pun ia memilih sekolah yang sama pula. Yang kedua adalah munculnya masalah. Munculnya masalah ini karena Gelar dan Bunga semakin dekat, Gita menjadi sensitif terhadap keduanya. Namun ia berusaha untuk memendam itu semua. Dan juga Gelar yang tidak suka saat Dio berdekatan dengan Gita. Yang ketiga adalah menuju konflik. Menuju konflik ini di saat Bunga mengalami kecelakaan lalu dirawat di rumah sakit. Gita mengetahui dari Laura bahwa Gelar mencium Bunga di saat di rumah sakit. Gita yang mengetahui itu sangat sakit hati, namun ia berusaha untuk memendamnya dan juga ia hanya bisa menangis. Lalu yang keempat adalah ketegangan. Ketegangan ini diawali saat Gita yang mengetahui bahwa mamanya mengidap penyakit kanker dan mengharuskan untuk pergi ke Singapura untuk pengobatan kanker mamanya tanpa memberitahu Gelar terlebih dahulu. Sampai-sampai Gelar mencoba segala cara untuk menghubungi Gita, namun hasilnya nihil. Yang kelima adalah penyelesaian. Penyelesaian ini di mana saat Gita dan Gelar bertemu di sebuah kafe. Gelar ingin sekali menyatakan perasaannya kepada Gita, namun didahului oleh Gita yang menunjukkan cincin pertunangannya dengan Dio. Gelar mengetahui itu sangat sedih. Ia merasa dirinya terlambat. Namun, mereka berdua berjanji akan terus bersahabat dan akan menjadi sahabat yang terbaik. Selanjutnya, saya akan membahas latar tempat. Latar tempat yang paling dominan di dalam novel ini adalah sekolah dan juga apartemen Gita. Lalu latar lainnya ada rumah Gelar dan juga rumah Laura yang dipakai untuk kerja kelompok. Lalu latar waktu. Latar waktu ini ada 3. Yang pertama 2 hari yang lalu, yang kedua 3 hari terakhir, yang ketiga 4 tahun kemudian. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini merupakan sudut pandang orang ketiga. Gaya bahasanya pun bahasa sehari-hari, sehingga pembaca dapat mudah mengerti. Amanat yang terkandung dalam novel ini adalah jangan menyia-nyiakan seseorang yang selalu ada untuk kita. Juga jangan terlalu memendam perasaan terlalu lama karena akan menyesal di kemudian hari. Lalu, pesan moral yang terkandung di dalam novel ini adalah
Jangan menilai orang dari kesalahan di masa lalunya, seperti yang dilakukan Gelar terhadap Dio, karena pasti seseorang itu akan berubah menjadi lebih baik di kemudian hari. Keunggulan di dalam novel ini adalah penggunaan gaya bahasa sehari-hari, sehingga kita pembaca menjadi lebih mengerti. Dan juga ketika kita membaca novel ini, kita dibuat tersenyum oleh tingkah laku Gelar yang selalu menjahili Gita. Namun, di dalam novel ini masih terdapat kesalahan penulisan. Apakah saya merekomendasikan novel ini? Jawabannya adalah ya, saya merekomendasikan novel ini karena novel ini cocok untuk mengisi waktu luang Anda. Anda akan terbawa perasaan setelah membaca novel ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.